Akar Perang Vietnam membentang jauh ke masa lalu, jauh sebelum keterlibatan Amerika yang terkenal. Ketika Vietnam adalah jajahan Prancis, yang dikenal sebagai Indochina Prancis, dan rakyatnya mendambakan kemerdekaan, sebuah keinginan yang membara di bawah penindasan kolonial. Setelah Perang Dunia II, dengan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Jepang, Ho Chi Minh, seorang pemimpin karismatik, menyatakan Vietnam merdeka di bawah komunisme. Tetapi Prancis menolak untuk melepaskan cengkeramannya, memicu perang yang sengit dan berdarah untuk merebut kembali koloninya. AS sangat takut akan penyebaran komunisme seperti api di seluruh Asia Tenggara selama Perang Dingin, mendukung Prancis secara finansial dan material, melihat mereka sebagai benteng melawan ekspansi komunis. Dengan demikian, Vietnam menjadi medan perang global, sebuah proksi dalam perjuangan ideologis antara Timur dan Barat. Pada tahun 1954, Prancis menderita kekalahan yang menghancurkan di Dien Bien Phu, dan Vietnam terpecah di garis paralel ke-17, melalui perjanjian Jenewa Komunis di utara, di bawah pemerintahan Ho Chi Minh, dan Vietnam Selatan yang non-komunis, didukung oleh Barat. Pemilihan umum yang direncanakan untuk menyatukan negara di bawah satu pemerintahan tidak pernah terjadi, karena ketakutan akan kemenangan komunis, memperdalam perpecahan yang sudah ada. Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh yang gigih, mencari penyatuan di bawah komunisme, dengan segala cara. Selatan, didukung oleh Amerika Serikat, bertujuan untuk mempertahankan negara terpisah, non-komunis, meskipun menghadapi tantangan internal. Perpecahan yang berbahaya ini menjadi panggung untuk konflik dahsyat yang akan segera melanda bangsa, menyeretnya ke dalam pusaran perang selama bertahun-tahun. Vietnam Utara dan Viet Cong berjuang untuk Vietnam yang bersatu, komunis, melihat perjuangan mereka sebagai perjuangan untuk pembebasan nasional. Selatan, didukung oleh AS, menolak, didorong oleh teori domino, ketakutan bahwa komunisme akan menyebar ke seluruh Asia. Tentara Amerika, dilengkapi dengan teknologi canggih, menghadapi gerilyawan yang sangat mengenal medan. Pejuang Utara dimotivasi oleh perjuangan bergenerasi untuk kemerdekaan. Pasukan AS, jauh dari rumah, menemukan diri mereka dalam perang yang membingungkan tanpa garis depan yang jelas. Kedua belah pihak berjuang untuk cita-cita, tetapi realitas perang jauh lebih kompleks dan pribadi. Keterlibatan AS meningkat setelah insiden Teluk Tonkin tahun 1964, menyebabkan penumpukan pasukan besar-besaran. Pasukan Amerika melancarkan misi pencarian dan penghancuran serta kampanye pengeboman tanpa henti, tetapi musuh terbukti tangguh. Pada tahun 1968, serangan Tet mengejutkan Amerika, mengungkapkan bahwa perang masih jauh dari selesai dan mengikis dukungan publik. Protes anti-perang melonjak di dalam negeri, dan keraguan tentang kemenangan tumbuh. Meskipun pertempuran sengit, semangat juang Utara tetap tak terpatahkan. Perang berlarut-larut, dengan korban yang terus bertambah dan tidak ada akhir yang jelas. Serangan Tet menandai titik balik, menggeser momentum dan opini publik. Setelah serangan Tet yang mengguncang Amerika, Presiden Nixon menjanjikan sebuah solusi, sebuah perdamaian dengan kehormatan bagi Amerika dan Vietnam. Janji ini menjadi landasan strateginya untuk keluar dari konflik yang berkepanjangan. Nixon kemudian mulai menarik pasukan AS secara bertahap melalui kebijakan yang disebut Vietnamisasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat militer Vietnam Selatan, agar mereka dapat mengambil alih tanggung jawab penuh dalam perang. Sayangnya, perang justru meluas ke negara tetangga, Kamboja dan Laos, dalam upaya untuk memotong jalur pasokan musuh. Tindakan ini memicu gelombang protes yang lebih besar dan perpecahan yang semakin dalam di Amerika Serikat. Masyarakat terpecah antara dukungan dan penentangan terhadap perang. Peristiwa mengerikan seperti pembantaian My Lai, di mana warga sipil tak bersalah menjadi korban, dan penembakan Kent State, di mana mahasiswa pengunjuk rasa tewas, semakin memperdalam penderian nasional dan meningkatkan seruan untuk mengakhiri perang. Akhirnya, pada tahun 1973, Perjanjian Damai Paris ditandatangani, sebuah harapan baru muncul untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri keterlibatan langsung AS dalam perang. Namun sayangnya, pertempuran sengit terus berlanjut antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Tanpa dukungan militer dan finansial dari Amerika, Vietnam Selatan dengan cepat runtuh di bawah tekanan pasukan Utara. Pada bulan April 1975, pasukan Vietnam Utara berhasil merebut Saigon, ibu kota Vietnam Selatan.
Hal ini menandai bersatunya negara Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Evakuasi dramatis warga Amerika dan sekutu mereka dari Saigon, dengan helikopter yang terbang dari atap gedung, menjadi simbol abadi dari akhir perang yang kacau dan memilukan. Dengan jatuhnya Saigon, Perang Vietnam secara resmi telah berakhir. Tetapi dampaknya yang mendalam akan terus terasa dan berlangsung selama beberapa generasi mendatang, baik di Vietnam maupun di Amerika Serikat. Vietnam hancur, sebuah negara yang dulunya subur dan indah, kini dipenuhi dengan kehancuran akibat perang yang berkepanjangan. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, menjadi saksi bisu dari pertempuran sengit yang pernah terjadi. Jutaan tewas, nyawa yang hilang dalam konflik yang tak berkesudahan. Tentara dan warga sipil menjadi korban, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan bangsa. Lanskap rusak, alam yang dulunya hijau dan asri, kini tercemar dan gundul akibat bom dan bahan kimia. Hutan-hutan menghilang, meninggalkan tanah yang tandus dan tidak produktif. Dan generasi terkena dampak perang dan agen kimia. Cacat lahir dan penyakit kronis menjadi warisan pahit bagi mereka yang tidak bersalah. AS menghadapi kekalahan militer besar pertamanya, sebuah pukulan telak bagi kepercayaan diri dan kekuatan mereka. Dengan perpecahan mendalam di dalam negeri, masyarakat terpecah antara pendukung dan penentang perang. Demonstrasi dan protes menjadi pemandangan sehari-hari, dan kepercayaan nasional yang terguncang. Krisis identitas melanda bangsa, mempertanyakan nilai-nilai dan tujuan mereka. Veteran kembali ke negara yang berkonflik, disambut dengan ketidakpedulian dan bahkan permusuhan. Berjuang dengan luka fisik, cacat dan cedera yang akan mereka bawa seumur hidup. Dan psikologis. Trauma perang menghantui mereka, menyebabkan mimpi buruk, kecemasan, dan depresi. Perang mengajarkan pelajaran pahit, bahwa tidak ada kemenangan sejati dalam konflik bersenjata. Kekuatan militer saja tidak dapat menjamin kemenangan, bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk memenangkan hati dan pikiran. Dan memahami sejarah serta rakyat suatu bangsa sangatlah penting. Mengabaikan budaya dan nilai-nilai lokal hanya akan memperburuk konflik. Seiring waktu, Vietnam dan AS membangun kembali hubungan, menunjukkan kemampuan manusia untuk memaafkan dan melupakan, menunjukkan bahwa luka yang dalam pun bisa sembuh. Perdamaian dan rekonsiliasi adalah mungkin, bahkan setelah konflik yang paling mengerikan. Warisan Perang Vietnam adalah kisah peringatan, sebuah pengingat akan kengerian perang dan pentingnya perdamaian, tentang biaya konflik, baik secara manusiawi maupun materi, dan pentingnya empati serta pemahaman. Kita harus belajar dari masa lalu agar tidak mengulanginya. Di balik setiap perang ada orang-orang biasa, keluarga dan komunitas yang hancur akibat konflik, yang hidupnya selamanya diubah oleh keputusan yang jauh. Mari kita menghormati ingatan mereka dengan bekerja menuju dunia yang lebih damai.